Hari ini kita ibadah. Tema hari ini saya mau ngambil jangan mudah tersinggung. Apa temanya? Jangan mudah tersinggung. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, setiap hendak cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 mengajarkan bahwa ketenagaan dalam mendengar dan kesabaran dalam berbicara adalah kunci menjaga hati agar tidak mudah tersinggung. Nah, banyak kesalahpahaman terjadi ketika kita bereaksi terlalu cepat dan mengizinkan emosi menguasai diri. Dengan mendengar berlebihan dahulu, memberi ruang bagi pemahaman dan menahan respon impulsi. Nah, hati-hati teman-teman bila tersinggung. Tuh. Nah, kita belajar menjadi dewasa secara rohani. Nah, sikap lambat marah menunjukkan bahwa hati kita dikuasai oleh hikmat dan bukan oleh perasaan sesaat. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan atau pengkhotbah, hati-hati jangan mudah tersinggung. Amin. Artinya kita harus berhikmat. Artinya dapat menguasai diri, dapat bersabar. Amin. Nah, ada beberapa poin penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, lambat berbicara mencegah ucapan yang dapat menyakiti atau perkeruhan keadaan. Nah, kita harus hati-hati teman-teman. Kita harus mencegahnya. Artinya jaga perkataan kita. Yang kedua adalah sikap lambat marah ada tanda penguasaan diri. Nah, kita belajar penguasaan diri untuk berbicara. Ketika ada yang omong kita atau berbicara sama kita kasar, kita harus sabar atau penguasaan diri, jangan cepat emosi. Amin. Yang ketiga, reaksi emosional sering memicu sikap mudah tersinggung. Nah, jangan sampai emosi, jangan kepancing. Ketika kita lagi dipakai Tuhan, jangan pernah terpancing. Amin. Yang keempat, hikmat Tuhan mampu kita untuk merespon dengan tenang. Nah, kita harus berhikmat. Kita minta hikmat Tuhan, mampu kita untuk merespon dengan tenang. Kita belajar tenang. Nah, intinya tidak mudah tersinggung berarti belajar mendengar lebih banyak, berbicara lebih sedikit, dan mengendalikan emosi. Sehingga respon kita mencerminkan hikmat dan kasih Tuhan. Intinya teman-teman, kalau orang yang nggak mau tersinggung, lebih baik sedikit berbicara, sedikit mendengar, dan sedikit berbicara, dan bisa mengendalikan emosi. Nah, itu kuncinya. Kalau orang mau mudah tersinggung, lebih baik tahan. Amin. Yang kedua, Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang percaya harus melepaskan semua sikap negatif yang memicu rasa tersinggung seperti kepahitan, kemarahan, dan dendam. Tuhan mengajarkan kita untuk menggantikan dengan sikap kelembutan, kasih, dan pengampunan. Nah, 3. Kelembutan, kasih, dan pengampunan. Sikap mudah tersinggung sering muncul dari hati yang masih memelihara rasa sakit. Nah, kalau orang gampang sakit-sakitan, itu mudah tersinggung orangnya. Amin. Hati-hati, jangan mudah. Jangan mau kita dipakai iblis. Amin. Tetapi ketika kita mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, yang pertama, hati menjadi ringan, hubungan dipulihkan, dan damai Tuhan memenuhi hidup kita. Nah, poinnya adalah sikap mudah tersinggung sering bersumber dari kepahitan yang belum dilepaskan. Ingat, lepaskan kepahitan. Yang kedua adalah Tuhan memerintahkan kita membuang kemarahan dan pertikaian. Kita harus buang kemarahan kita. Hati-hati orang mudah tersinggung. Yang ketiga adalah kemarahan, kasih, dan pengampunan adalah kunci. Ada obat supaya kita tidak tersinggung. Amin. Kuncinya apa? Kita tidak tersinggung, kita harus belajar mengampuni. Responnya adalah penuh kasih mencerminkan karakter Kristus. Amin. Artinya teman-teman, orang yang mudah tersinggung itu gampang sakit hati, luka hati, iri benci. Tapi
ada respon yang terbaik. Intinya tidak mudah tersinggung berarti memilih untuk meninggalkan kepahitan, kemarahan, serta hidup di dalam Kristus, pengampunan seperti Kristus. Artinya lepaskan pengampunan. Amin. Kita buka Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggarannya. Nah, Raja Salomo menjelaskan bahwa kita harus berakal budi biar kita tidak pernah tersinggung. Nah, paragraf pertama menunjukkan bahwa kebijakan membuat seseorang mampu sabar dan tidak cepat tersinggung. Nah, kunci pertama kita belajar sabar, bilang sabar dan tidak mudah tersinggung. Yang kedua, orang berhikmat memahami bahwa tersinggung mudah hanya akan merusak hati dan hubungan. Nah, yang pertama sabar, yang kedua berhikmat, bilang berhikmat. Yang ketiga, dengan memilih bersabar dan memaafkan, kita menunjukkan karakter yang matang dan menyenangkan hati Tuhan. Kesabaran bukan kalah. Ingat, kesabaran bukan kalah, bukan lemah, tetapi kekuatan untuk memerintahkan kedewasaan rohani. Nah, kita belajar sabar supaya kita didewasakan. Amin. Ujiannya emang berat, teman-teman, tapi disitulah manfaatnya. Intinya, poin pertama kita mau belajar hikmat menghasilkan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berhikmat tidak bereaksi berlebihan terhadap kesalahan orang lain. Itu orang yang berhikmat. Yang ketiga, memaafkan adalah ciri orang yang berhikmat. Memaafkan adalah ciri orang berhikmat. Yang keempat adalah kesabaran menjaga hubungan tetap harmonis. Nah, yang kelima, tersinggung mudah hanya membawa kerusakan dan pertengkaran. Nah, itu kita harus belajar jangan pernah tersinggung, teman-teman. Intinya tidak mudah tersinggung berarti hidup dalam hikmat, sabar, dan memaafkan sesuai ajaran Tuhan. Nah, artinya teman-teman, kenapa di dalam hidup kita sering tersinggung oleh perkataan orang lain? Kita tidak dapat menguasai diri. Makanya kita belajar tentang hikmat. Nah, orang yang berhikmat, orang yang dewasa imannya, tidak mudah tersinggung mau dikatain apapun. Jadi intinya kita belajar jangan pernah tersinggung oleh siapapun. Amin. Jadi intinya kalian harus tahu, kita harus belajar hikmat Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah kita ambil kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan, belajar mengampuni. Walaupun itu berat banget, tapi kita belajar mengampuni. Artinya teman-teman, hidup itu singkat. Kalau kalian menyimpan kepahitan, iri, benci, mohon maaf.